Santapan Harian, Kamis, 27 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ya Allah ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Samuel 8 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ia juga mengalahkan orang Moab. Ia menyuruh mereka berbaring di tanah dan mengukur mereka dengan tali. Ia mengukur 2 kali panjang tali untuk yang akan dibunuh dan 1 tali penuh untuk yang dibiarkan hidup. Begitulah orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud mengalahkan Hadadezer bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Dari dia Daud menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Betah dan Berotai, kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengambil banyak sekali tembaga. Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang tentunya mengharapkan kemenangan dan banyak yang berjuang untuk meraihnya. Teks hari ini memberikan daftar panjang kemenangan Daud yang ia dapatkan karena Tuhan memberikan kepadanya bukan sekedar perjuangan keras Daud sendiri. Orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob atau Raja Zoba, dan orang Aram dari Damsyik semuanya ditaklukkan oleh Daud. Semua pasukan dikalahkan. Ada yang diambil kendali pemerintahannya, ada yang harus mempersembahkan upeti, ditawan, dan juga ditewaskan. Bahkan Toi atau Raja Hamat tunduk kepada Daud dan orang Edom di lembah Asin takluk kepadanya. Inilah yang membuat Daud mendapat nama. Kunci kemenangan Daud disebutkan 2 kali, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Daud menang bukan karena kuat dan gagahnya pasukannya, bukan pula karena hebatnya strategi perang yang dia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Bahkan kata kemanapun ia pergi menunjukkan tidak terbatasnya kedaulatan Tuhan yang menyertai dia dalam setiap langkahnya. Memang Daud yang maju berperang, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menang. Kita juga menghadapi peperangan kita setiap hari. Layaknya Daud yang memiliki banyak musuh, kita pun punya berbagai pergumulan. Entah masalah keluarga,
masalah kesehatan kita atau orang yang kita sayangi, ataupun masalah ekonomi. Sadarilah bahwa kita tidak berperang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang beserta kita kemanapun kita pergi. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Tuhan yang menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita dengan kuasa-Nya. Hadapilah hidup kita bersama Tuhan, Sang Pemberi kemenangan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Pemberi kemenangan, kuatkanlah hati kami ketika menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami percaya bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari kekuatan kami, melainkan dari tangan-Mu yang setia menopang dan menyertai kami. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.